Oke, halo teman-teman, kembali lagi sama aku Bakwan Jagung. Jadi di sini aku mau bahas soal UAS tahun kemarin, yang dimana ini tuh soal esai nomor 5. Jadi first of all yang harus kalian mengerti adalah basic dari yang namanya sketsa tegak sama sketsa datar. Nah, nanti aku bakal ini kok menjelaskan benar-benar yang detail biar kalian paham juga. Jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, jangan lupa ditulis diketahuinya ya teman-teman. Ini tipis banget. Diketahuinya yang sebagaimana di sini aku punya titik y sama dengan x kuadrat min 1, dan dia ada apa lagi y4 y ini, tapi yang paling utama tuh aku mau nulis ininya 2x plus 2 sama ini sebenarnya y4 kayak gitu itu nggak usah ditulis. Nah jadi di sini tuh hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita membaca grafiknya. Nah jadi gini, sebenarnya ini kan dia tuh tersirat ya hingga titik ini nih. Jadi dari min 1, ini kan ini min 1 hingga titik ini akar 5. Berarti ini kan x-nya akar 5 ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini tuh 4, berarti ini benar di sini kurang lebih. Nah, ini tuh adalah akar 5 gitu. Nah, dari sini kita kan mau sekatan tegak dulu kan. Nah, berarti coba ya di sini sekatan tegak. Nah, yang dimana sekatan tegak itu dia x itu sebagai variabel. Jadi kita benar-benar yang ngebikin dia sama dengan y yang nantinya ini isinya x semua gitu. Nah, oke, first of all, gimana cara kita mengerti sekatan tegak ini? Jadi sekatan tegak itu dia nanti kayak gini kan. Biar kita ngerimain ulang. Nah, dia tuh tegak kayak gini. Dan cara membacanya itu dia bacanya itu jadi dari interval ininya guys, pakai x. Nah, dari x ini kita tarik tegak lurus kayak gini. Nah, tegak gini kan. Nah, nanti bedanya sama sekatan datar adalah dia mainnya kayak gini nih. Yang garis ini misalnya ini 0, ini 4. Nanti bacanya kayak gini. Nah, itulah mengapa sekatan tegak itu dia bacanya pakai y, kayak seolah-olah pakai y, pakai atas bawah gitu. Pakai atas bawah. Nah, sedangkan kalau misalnya sekatan datar itu dia kan kayak gini. Nah, makanya dia mainnya kayak kanan kiri, sebelah kanan sebelah kanan, sebelah sini sama sebelah sini gitu. Nah, nanti kita lihat ya jelasnya kayak gimana. Nah, kalau udah di sini kita langsung aja sekatan tegak itu kan jadi pertama-tama kita tuh sebenarnya harusnya nyari dulu yang namanya titik potong biar kita tahu batasnya. Tapi karena di soal udah diketahuin dari sini min 1 sampai 5, kita tinggal menggunakan titik yang di mention di soal. Nah, habis itu kan kita udah dapet nih batasnya, batas si x-nya itu. Karena kan gini loh, kenapa kita pakai batas x? Karena ya ini semuanya x, berarti batasnya juga pakai nilai x gitu. Nah, habis itu dari sini gini nih. Kalau misalnya kalian mau mengerjakan soal ini tuh kalian harus memperhatikan mana yang dipotong dan dia tuh yang memotong juga. Jadi ini kan pusing ya, ada garis ini, ada garis ini, ada garis parabola, dan ini ada y sama dengan 4. Nah, jadi kalau misalnya di sekatan tegak ini kita mainnya itu adalah, let's say ini ada B, ini ada A, dia itu mainnya di atas bawah, atas y bawah gitu. Nah, di sini yang jadi dan ini dx, karena ya nanti kalau misalnya kita nge-input y-nya nanti dapatnya x kan, kayak gitu. Nah, yang jadi problem adalah pusing kan kita nentuinnya kayak gimana, mana yang atas mana yang bawah. Nah, makanya kita harus aware, kita harus ngebagi daerahnya. Nah, jadi kayak gini, kita kan udah dikasih tahu di soal tuh kalau misalnya range-nya tuh dari min 1 sampai akar 5. Jadi kita tulis dulu aja kayak gini. Ini min 1, ini akar 5. Nah, biasanya aku nulisnya nanti bakal kayak gini dulu. Karena udah kelihatan kan itu bakal dibagi y bawah dx. Nah, nanti ini tuh bakal aku bagi. Jadi kayak gini nih. Kalau misalnya kalian perhatikan di
Y min 1 sampai Y1 ini, dia itu masih yang berpotongan dengan si garis ini. Nah, coba kalian perhatiin yang dari 1 sampai akar 5, dia tuh oke ini. Si garis yang ini, kita kasih warna deh. Si garis yang ini itu dia berpotongannya sama yang ini kan. Kayak yaudah nih, kalau misalnya kalian arsirin dari sini, dia tuh berpotongannya sama yang ini, bukan sama yang ini gitu. Nah, makanya dari situ nanti kita perhatiin mana yang lebih tinggi, mana yang lebih mana yang lebih bawah. Nah, dari sini makanya aku bagi. Di sini kan tadi yang aku bilang dari sini sampai sini tuh dia berpotongan gini, makanya yang kepake tuh ini sama ini. Nah, ini jadi daerah pembatasnya dari min 1 sampai 1. Nah, oke, mana atas bawahnya? Nah, benar. Kalau misalnya kita udah nemuin atas bawahnya yang mana, tadi kan kita dapat ya daerahnya itu min 1 sampai akar 5. Nah, kita cek aja kayak gini nih. Kalau aku biasanya ngecek let's say x-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti yang ini berapa nih? Yang ini 0 min 1, yang ini min 1, yang satu lagi berapa? 0 tambah 2. Ini 2. Berarti ini kan lebih atas ya. Yang 2x plus 2 ini lebih atas, yang ini lebih bawah karena dia nilai min 1. Nah, berarti nanti di penulisannya udah tinggal 2x plus 2 dikurang x kuadrat min 1. Kayak gitu. Dx. Nah, ditambah ini kan masih dari min 1 sampai, berarti ini lanjutannya adalah dari 1 sampai akar 5 gitu. Nah, dari sini kita lihat POV-nya. Dari sini sampai sini tuh dia berpotongannya sama ini kan. Nah, cara tahu yang mana yang atas bawah sebenarnya karena istilahnya kita beranggapan kalau misalnya ini tuh enggak sih, kita bisa masukin sih kayak gini nih. Misalnya ini tuh kayak apa ya? Ini kan akar 5. Akar 5 itu lebih besar daripada akar 4. Akar 4 itu 2 kan. Let's say kita ambil deh x-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2, yang satu, yang ini kan dia garisnya x kuadrat min 1 kan. Berarti 2 kuadrat min 1. Ini 3. Nah, yang ini y-nya sama dengan 4. Nah, berarti yang ini itu lebih tinggi daripada yang ini. Kayak gitu. Nah, makanya nanti di sini dia 4 dikurang x kuadrat min 1 dx. Nah, kayak gitu. Nah, untuk pengerjaannya tuh sebenarnya sampai sini aja karena dia mintanya adalah rumuskan luasnya kayak gitu. Nah, ini untuk yang tegak. Boleh kalian SS aja dulu. Ya, kalau yang sekatan datar ya. Nah, sekatan datar ini PR-nya adalah kita harus membalik si persamaan dulu nih. Ini kan di soal tadi apa? Y x kuadrat min 1. Nah, berarti ini y tambah 1 tambah dengan x kuadrat. Nah, nanti ini x sama dengan akar y plus 1 kan. Nah, yang satu lagi adalah y sama dengan 2x plus 2. Y min 2 sama dengan 2x. Jadi x-nya sama dengan y min 2 per 2. Nah, kayak gini. Nah, sekatan datar itu dia maininnya adalah ini. Bentar ya. Dia maininnya sumbu y-nya ini. Nah, dia karena dia bentuknya kayak gini kan. Nah, makanya dia tuh merhatiin kanan apa kiri kayak gitu. Nah, habis itu dari sini yang menjadi pembeda adalah dia kan di soal itu belum yang selantasnya secara langsung nge-mention kan batasnya dari mana. Nah, cara ngebacanya adalah ya udah di soal ini kalian lihat nih, dia kan minta si dari sini kan, dari min 1 ini sama 4. Nah, berarti kurang lebih daerah yang bakal kita analisis adalah dia min 1 sampai 4. Pokoknya lihat aja dari yang diarsir di soal ini adalah dia dari min 1 sampai 4. Nah, makanya nanti daerah yang kita analisis adalah daerah min 1 sampai 4. Nah, dari sini baru nanti gimana cara bikin sekatannya. Berarti nanti tuh sekatan datar itu dia misalnya ada B, ada A. Nanti dia pakainya karena ini X-nya X ya gitu. Berarti nanti X kanan dikurang X kiri gitu. Nah, dari sini
kita bisa lihat dulu nih, coba ya. Cara bacanya itu adalah kan dia itu dari kanan sampai kiri. Nah, kita lihat di grafik ini dia sebelah kanan nih. Kalau misalnya kita lihat nih, dari sebelah sini sampai sini, dia itu apa ya? Kan full dari parabola nggak sih? Dia kayak yang nggak, ini tuh ujung kayak tanpa garis ini nih, tanpa garis yang sebelah sini juga. Ya udah, dia tuh bisa berdiri sendiri kayak gini nih. Nah, sebelah sini dia kan udah kayak yang apa ya, harusnya nih kalau parabolanya tuh full berarti kan dia kearsir semua ya, tapi istilahnya kalau yang bagian tegak ini kita fokus ke bagian sini nih, bagian sini dia kan ini kanan gitu. Nah, berarti dia itu segini itu benar-benar yang dia tuh nggak berpotongan sama apapun gitu. Nah, dia baru berpotongan tuh dari sini sampai ke sana. Nah, which mean dia dari berapa ini? Dari interval min 1 sampai 0 dia adalah apa ya? Menggunakan, berarti ini tuh grafik apa ya? Oh, ini X Y plus 1. Nah, dari situ, dari min 1 sampai 0 ini dia Y plus 1. Yang artinya nanti sebelah kirinya itu sebelah kanannya Y plus 1 dikurang, karena di sebelah kiri anggaplah ini sebelah kanannya Y plus 1, sebelah kirinya minus Y plus 1. Nah, kenapa ini minus? Karena apa ya bahasanya, emang dari sini sih baca ininya nih. Ini kan X ya, X. Ini Y plus 1. Nah, yang ini jadinya min Y plus 1 kayak gitu. Nah, dari sini makanya nanti dia kita pecah dulu. Tadi kan dia tuh nggak yang sebelah sini nih. Sebelah sini tuh dia dari min 1 sampai 0. Dia nggak beririsan sama sekali dari sini. Dari sini sampai 4 dia beririsan sama garis ini. Nah, makanya nanti kita pecah jadi 2 dan 0 sampai kebalik. Min 1 sampai 0. Yang 1 adalah Y plus 1 dikurang min Y plus 1 gitu. Karena dia negatif, sebelah kanannya positif, sebelah kirinya negatif gitu. Nah, yang satu lagi nanti dia ditambah sama dari 0 sampai 4 ngelanjutin. Nah, tadi kan bingung kan kita nentuin mana yang atas mana yang bawah nih, di antara ini sama ini. Nah, cara taunya kayak tadi, berarti let's say aku dari 0 sampai 4 aku ngambil Y-nya itu sama dengan 1 deh. Kalau misalnya Y, aku ambil Y 0 aja. Nah, iya. Misalnya X sama dengan, berarti kalau ini 0 sama 1 berarti ini 1. Kalau X sama dengan mana yang paling kanan gitu. 0 dikurang 2 per 2 berarti ini min 1. Nah, artinya yang ini paling kanan kan. Dia secara X ya ini min 1. Ya udah, ini 1 paling kanan kan. Nah, makanya nanti dia di sini jadinya Y plus 1 dikurang ini Y min 2 per 2 deh gitu. Udah, ini gak usah dihitung karena emang dari soalnya dia minta buat ngejabarin gitu guys. Thank you, bye bye, semoga kalian ngerti.